Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sob. Saya Yakut Jeder. Ya, dengan adanya pandemi virus corona ini memang banyak situasi kondisi pekerjaan dan apapun yang menjadi terhambat, ditunda atau sampai batal. Maka dari itu saya cuma mau ikut urun-urun rembuk aja. Coronavirus ini COVID-19 jangan kita takuti sampai menjadi bius, tapi harus kita waspadai dengan serius. Maksud saya, jangan sampai menjadi bius. Ketakutan itu adalah menjadikan kita itu parno, kita itu jadi kurang berpikir positif tentang hal-hal yang lain, kita kebius cuma karena masalah corona, dan ya akhirnya membius apapun yang sebenarnya masih bisa kita pikir secara logis, tapi karena terbius oleh COVID-19 akhirnya kita menjadi parno dan ketakutan, dan harus kita waspadai secara serius. Yang saya maksud serius adalah jangan ragu-ragu dan jangan tanggung-tanggung, seperti lockdown, seperti hashtag di rumah aja. Kalau kita memang bisa di rumah aja, kenapa tidak kita berikhtiar, kita waspadai dengan serius. Oke, karena memang adanya pandemi corona ini tidak hanya 1-2 orang yang merasa dirugikan, semua orang merasa dirugikan. Bukan hanya pandemi di tataran Indonesia saja, tapi di dunia secara global, pasar global ini terguncang karena adanya virus corona. Saya sendiri sebagai seniman, sebagai dalang, sebagai entertain, banyak sekali acara yang di-cancel, ditunda atau sampai batal cuma ya gara-gara adanya lockdown ini, masalah virus corona. Tapi insya Allah kita ikhlas, rezeki nggak kemana, yang namanya duit bisa dicari, tapi kesehatan tetap nomor 1. Oke, Sob, saya cuma mau bercerita saja. Ketika kita terlalu takut terhadap corona, jangan sampai mengalahkan ketakutan kita terhadap Allah SWT. Kita percaya corona, tapi jangan sampai mengalahkan kepercayaan kita atas kebesaran Allah SWT. Kita boleh di rumah aja, kalau memang harus di rumah aja, kita di rumah aja. Lakukan hal baik, lakukan hal positif. Dan saya juga pengen banget pesan sama teman-teman di luar sana, emang benar karena kita pekerjaan banyak ditunda, kita nggak boleh keluar rumah, yang tadinya kita orang lapangan harus mengais rezeki dan sebagainya. Karena adanya lockdown ini akhirnya kita jadi nggak bisa kemana-mana, usaha jadi turun dan sebagainya. Tapi tolong ya Sob, tolong banget, teman-teman kita itu membutuhkan hand sanitizer, itu sangat membutuhkan sekali. Dan teman-teman kita membutuhkan masker juga sangat membutuhkan sekali. Di saat orang susah, janganlah kita membuatnya tambah merugi. Bukan tambah susah, bahasa saya tambah merugi. Maksud saya, silahkan teman-teman yang karena usahanya lagi sepi mau beralih ke usaha masker lah, usaha hand sanitizer lah. Oke, kita turut membantu melawan corona dengan kita usaha di bidang kesehatan, khususnya di masker dan hand sanitizer. Tapi tolong banget, jangan ambil untung yang terlalu besar deh. Boleh kita ambil untung sewajarnya aja, jangan yang tadinya contoh 10.000 jadi 150.000, 50.000 jadi 350.000. Tolong, please Sob, kita sedang susah, saudara-saudara kita di luar sana lagi susah semua. Tolong jangan dibuat tambah merugi. Nggak ada bedanya sama ketika ada bencana alam, terus butuh makan, karena nggak ada yang bisa dibeli, nggak ada yang bisa dijual, nggak ada yang mendapatkan uang, kita jarah ke toko-toko, warung-warung yang kena bencana. Sama aja kayak gitu, kayak di bencana Palu tuh, kayak kemarin Palu lagi kena tsunami, ternyata banyak orang yang jarah ke toko-toko yang terbengkalai. Kasihan pemilik tokonya. Ini nggak ada bedanya ketika kita menekan
harga kebutuhan kesehatan yang berhubungan dengan corona. Oke, halal sah-sah saja dengan untung sewajarnya. Di agama kita juga kita tidak diperbolehkan mengambil untung terlalu tinggi, apalagi memanfaatkan keadaan ini, kesusahan ini yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di luar sana. Yang pertama. Yang kedua, dengan banyaknya job batal, job ditunda, teman-teman seniman, teman-teman entertain, bismillah aja, insya Allah ketika kita ikhlas, kita berikhtiar, nanti pada saatnya pandemi ini sudah selesai, pasti akan digantikan yang lebih berkah, lebih halal, lebih bisa bermanfaat baik untuk orang banyak. Oke, mungkin dari saya seperti itu, Sob. Ayo kita lawan corona, kita hantam corona dengan kebiasaan kita, dengan keseriusan kita. Sekali lagi, corona jangan ditakuti sampai menjadi bius, tapi harus diwaspadai dengan serius. Assalamualaikum, salam jeder. Oh iya, nggak lupa juga saya mau ucapin bela sungkawa dan juga mudah-mudahan Al-Fatihah saya diterima buat para pejuang di garda terdepan, terutama khususnya para dokter dan tenaga medis yang lain yang udah beberapa meninggal karena terjangkit virus corona. Kayaknya kalau menurut saya sih, maaf kalau saya salah, pendapat boleh berbeda. Kalau menurut saya, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, jihad untuk keselamatan umat, entah itu mengais rezeki, entah itu menjadi tenaga medis, dia melakukan suatu manfaat untuk umat banyak dan mereka berjuang untuk keluarganya atau untuk pasiennya dan segala macam, meninggal apalagi karena terjangkit virus corona, insya Allah meninggalnya adalah mati syahid, jihad untuk kebaikan, berjuang untuk orang banyak, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi di luar sana, kalau yang memang harus bekerja dan akhirnya yang sudah terkena virus corona karena dia imunnya nggak kuat sampai meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah karena kalian berjihad, kalian ada di jalan Allah, kalian berjuang demi apa yang kalian punya, yang harus kalian penuhi tanggung jawab kalian. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ayo kita lawan bersama. Teman-teman yang bekerja kena corona, tenaga medis yang kena corona, yang belum sembuh semoga sudah sembuh, yang sampai akhirnya harus meninggal memang insya Allah sudah takdirnya meninggal, walaupun mungkin karena virus corona, insya Allah husnul khotimah.